Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Ya, silakan teman-teman perhatikan nih. Surat Al-Qasas ayat 50. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. Yang artinya, maka jika mereka tidak menjawab tantanganmu, maka ketahuilah bahwa mereka hanyalah mengikuti keinginan mereka. Nah, ini berkaitan dengan Al-Quran ya, ayat-ayat Al-Quran yang Allah menantang orang-orang kafir ya, untuk membuat ayat-ayat semisal Al-Quran. Ini di ayat sebelumnya nih. Maka ketahuilah mereka bahwa mereka hanyalah mengikuti keinginan mereka gitu. Jadi mereka hanya berargumen, berpendapat sesuai dengan apa yang ada di kepala gitu. Nggak mau menerima Al-Quran, nggak mau menerima petunjuk. Nah, akhirnya Allah mencap, dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti keinginannya tanpa mendapat petunjuk dari Allah sedikit pun. Jadi Allah menanyakan tuh, siapa yang lebih sesat dari orang-orang yang suka mengikuti logika berpikirnya saja, mengikuti keinginannya, mengikuti hawa nafsunya. Ya, dia termasuk orang yang sesat. Makanya teman-teman, eh, kita memiliki keinginan, kita mempunyai logika berpikir, jangan sampai berbenturan dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jika saja memang berbenturan, walaupun itu membuat menurut kita baik, tinggalkan. Nah, karena hasilnya pasti nggak baik. Nah, gitu ya teman-teman. Sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Nah, orang-orang yang terus mengikuti pola berpikir menurut hawanya, menurut syahwatnya, menurut kemauannya, dia termasuk orang yang zalim. Nah, kondisinya sama dengan apa yang kita rasakan nih pada hari ini. Kehebatan-kehebatan itu harus ditunjukkan dengan teknologi, misalnya teknologi yang canggih itu bikin kita jadi orang canggih gitu, canggih terkait masalah keduniawian mungkin ya. Ya, kemarin ada beberapa waktu yang lalu ya, ada sebuah video ya lewat beranda juga yang menyatakan apa tuh, ketika ada seorang pengamat lingkungan lah yang pertanyakan untuk perbaikan ekosistem atas perusakan-perusakan oleh manusia yang memakai teknologi gitu. Lalu itu disanggap hal yang biasa. Kenapa juga mesti memikirkan ekosistem? Ya Allah, ya Allah. Kita kan nggak sendiri. Kita kan berharap anak-anak cucu kita juga menikmati keindahan-keindahan ciptaan Allah ini gitu. Jangan kita habiskan sekarang. Nah, kemudian muncul lagi tuh apa namanya, kecanggihan AI, bisa memanipulasi, bisa membuat data-data fiktif, video-video fiktif gitu kan, yang luar biasa, tampak seperti benar gitu. Jadinya gampang tertipu kita. Nah, jangan-jangan kita sudah masuk itu nih, dunia tipu-tipu ya. Tapi Allah sudah mengatakan jauh-jauh waktu ya, 1400 tahun yang lalu lah, innal hayatad dunya ila mataul gurur. Sesungguhnya kehidupan dunia itu adalah kesenangan yang menipu. Jadi kesenangan-kesenangan yang tampak di mata kita, baik itu dari sisi teknologinya, baik dari sisi kulturnya, kebudayaannya, apapun yang memang menarik gitu, yang sifatnya duniawi, ya itu hanya tipuan. Ya, jadi jangan terlalu berbangga. Jangan terlalu berbangga. Itu bisa jadi tipuan. Ya teman-teman ya, bukan bisa jadi, memang itu tipuan. Nah, intinya ada nggak kemaslahatan yang baik untuk diri kita, untuk generasi kita berikutnya. Jangan semuanya kita habiskan saat ini, ya kita habiskan saat ini, tapi tidak ada tersisa untuk keturunan-keturunan atau generasi-generasi kita berikutnya. Ya gitu teman-teman ya. Wallahu a'lam bishawab, semoga bermanfaat. Ayo, jangan kita selalu mengikuti logika berpikir kita yang terbangun dari syahwat, dari hawa kita akan sesuatu.
Ingat Allah sudah berfirman dalam surah Yusuf ayat 53 ya, 53. Inna nafsa li'ammaratum bisu. Sesungguhnya nafsu, keinginan, syahwat itu selalu memerintahkan kepada keburukan. Ya, semoga kita terlindung dari segala macam keburukan. Allahumma inna na'udzubika min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.